Asetor samar dalan, ay makebaktian nami, domuh bani harus dihunmu. Marite gorani anakmu Yesus Kristus, jalo hamma Tuhan tonggo namion. Amin. Oke, kita keluar dari ini bata lonceng nih. Nanti dulu. Kita keluar dulu ya, baru lonceng. Oke, silakan. Oke, live breakout kita ya. Belnya. Horas. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ora, selamat pagi Pak Nidida. Salam sehat. Salam sehat. Kabar sehat tuh kan? Sehat itu nih. Malah suhun. Jadi sudah jam 9, semua kita dimulai bel masuk. Satu Pak. Ini mau dicoba. Keyboard like Darwin. Siap. Ya. Lonceng gereja, lonceng termasuk. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu kepada kita semua jemaat GKPS Geraha Raya dimanapun kita berada. Hari ini Minggu 18 Juli 2021 kita kembali bersekutu melalui kebaktian pagi kita secara virtual. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jack Andre STH. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini kita ambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Model kebaktian kita, model A, bahasa Indonesia. Jadi mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kiranya seluruh jemaat GKPS Geraha Raya semuanya dalam bersukacita. Dan kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID, yang saat ini isoman di rumah masing-masing atau dalam perawatan di rumah sakit, kita berdoa untuk mereka supaya secepatnya mendapatkan hasil yang negatif dan mereka kembali sehat seperti semula. Baik, saudara-saudara sekalian,
kita akan memulai kebaktian pagi kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Amin. Kita mulai kebaktian minggu kita. Kita puji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau memerintahkan kami melalui Roh-Mu untuk berdamai dengan sesama kami sebagai bukti iman yang hidup. Kami memohon kehadiran-Mu dalam ibadah ini, supaya kami dipenuhi kedamaian dan keakraban dalam persekutuan kami dengan Engkau dan sesama kami. Dengarlah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, pembawa damai. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 tambah 2. Suaramu ku dengar. Supaya
Kudus, sucikan diriku. Dengarkanlah firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Roma 12 ayat 16 sampai dengan 18. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 tambah 2. Yesus kawan yang sejati. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku, kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga, dan warga masyarakat, kami kurang bertanggung jawab.
bahkan sering bersikap egois, serta kurang peduli terhadap sesama. Beri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dengan pengertian. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 tambah 2, bila topan keras melanda hidupmu. Kita nyanyikan. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib kau pikul mengenakan berat, hingga berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan Allah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan 21. Yakub takut bertemu dengan Esau. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan.
30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakmu bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 tambah 2. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh calon Syahmas Dahlan Saragi, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 tambah 2. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, Shalom, selamat hari Minggu. Warta dan rencana kegiatan. Yang pertama, warta kehadiran jemaat pada ibadah Minggu dan kebaktian rumah tangga boleh kita lihat di warta jemaat kita. Berikutnya ibadah Minggu. Ibadah Minggu anggota SIDI hari ini, Minggu 18 Juli 2021, dilaksanakan secara virtual melalui Zoom pukul 9 sampai 10.30 WIB. Ibadah anak sekolah Minggu kelas besar dan remaja pukul 11.30. Kelas batita dan kecil pukul 16 WIB. Berikutnya doa pagi. Tim doa pagi GKPS Geraha Raya senantiasa membawa kita dalam doa setiap pagi pukul 5 WIB. Bagi keluarga yang ingin dibawakan dalam doa, dapat menghubungi koordinator tim doa Inang Situa Suryani Sinaga. Berikut webinar seksi Inang. Pada hari Minggu 11 Juli 2021, telah dilaksanakan webinar seksi Inang Seresot Tangerang dengan topik hadapi COVID-19 dengan iman, imun, dan aman.
Pembicara Dr. Benjamin Sihombing dan Pendeta Mercy Anna Saragih. Semoga pengetahuan yang diperoleh dapat diaplikasikan dengan baik. Berikut PA Inang. Pada hari Selasa 13 Juli 2021, PA Inang telah berjalan dengan baik dihadiri 23 peserta Inang. Berikut sermon Parhorja. Pada hari Selasa 13 Juli 2021 telah dilaksanakan sermon Hadomuan Parhorja Seresot Tangerang melalui Zoom. Parhorja dari GKP Raya yang hadir 17 orang. Berikut jemaat yang sudah sehat. Puji Tuhan, sampai dengan hari Minggu 18 Juli 2021, jemaat yang sudah sehat dari terpapar atau sudah negatif yakni keluarga Situa Jason Sinaga, keluarga Situa Rijan L. Sinaga, keluarga Situa Lerdin, Elbet Sumbayak, Edgar Sumbayak, Riki Rinanda Purba, Bapak Freddy Purba dan Ibu Yeni Silaen, Ibu Dame Simarmata, Ibu Eko Winarti Saragi, dan Riahdo Damanik, Inang Rias Marata Sinaga, Ellen Girsang. Total jemaat yang sudah sembuh 22 orang. Nomor 2, pokok doa. Jemaat GKP Gerah Raya sedang menjalani pengobatan dan proses penyembuhan karena terpapar virus, masih ada 16 orang. Berikut Situa Warlisman Sinaga, Bapak lagi dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda. Ibu Lestaria Purba, Benny M. Sinaga, UDM Sinaga sedang isoman di rumah. Keluarga Jonathan P. Nenggolan, Inang Fitri Erdamanik dan anak Gamaliel Pelik Nenggolan isoman di rumah. Keluarga Bapak Situa Emeritus Suparman Sidauruk dan Inang Jenny Istaria Purba, Bapak calon Situa Janriahman Sumbayak, serta Ibu Repa Elpina Purba, Bapak Pendeta Leo Girsang, Aditya Purba, Cecilia Putri Marbun, Bapak Josar Damanik, Bapak Pantas Sihombing yang sedang isoman di rumah. Joshua dalam proses perawatan di rumah. Ibu Tiurmalina Purba, Ibu Hot Maria Purba, Situa Emeritus Janer Sidin Sumbayak dalam pemulihan kesehatan. Yang ketiga, rencana kegiatan. Penghiburan keluarga. Pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 19 WIB akan dilaksanakan penghiburan keluarga kepada keluarga Bapak Alpin Simarmata, Boru Damanik melalui Zoom. Kiranya jemaat bisa ikut serta dalam acara penghiburan ini. Pertonggoan Pengapohon Distrik 7. Pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 19 WIB akan dilaksanakan penghiburan keluarga kepada jemaat dalam duka cita via melalui Zoom atau via Facebook. Pronsing pendeta, penginjil, pegawai pensiun GKPS. Flyernya dikirimkan melalui WA grup jemaat. PA Inang pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 17 WIB akan dilaksanakan PA Inang.
Pembicara Pendeta Paranleo Girsang. Dilanjut sermon parhorja. Pada hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 20 WIB akan dilaksanakan sermon parhorja melalui Zoom. Pembicara Pendeta Paranleo Girsang, moderator calon Syamas Hendra Garingging. Kebaktian rumah tangga. Pada hari Jumat 23 Juli 2021 pukul 21.20 WIB akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga atau pertonggoan gabungan sektor melalui aplikasi Zoom petugas majelis sektor 1. JR ibadah minggu. Pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 17 WIB akan dilaksanakan JR untuk pelayanan untuk ibadah minggu melalui Zoom. Ibadah minggu 25 Juli pukul 9 WIB melalui Zoom. Petugas boleh kita lihat di lembaran warta kita. Ulang tahun jemaat dan perkawinan. PHMJ, majelis, pengurus seksi, badan, sektor serta jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Tambah usia, tambah juga hikmat, kesehatan dan berkat. Kami ucapkan ulang tahun kelahiran kepada Bapak Situa Janer Sidin Sumbayak, Mikael Andreas Damanik, Atalia Neira Garingging, Ibu Situa Elida Juliati Saragi, Godje Julio Saragi, Panita Yulistia Sinaga. Berikutnya keuangan jemaat. Keuangan jemaat kita boleh kita lihat di warta jemaat. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau diklarifikasi, boleh menghubungi bendahara kita, Situa Jason Sinaga. PHMJ, majelis, pengurus seksi, badan sektor, serta jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah berkenan memberi kolekte, persembahan bulanan, dan perpuluhan. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, Tuhan. Hingga pada saat ini, Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami minggu hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih program di gerejamu dari minggu yang lalu boleh berjalan dengan baik, Tuhan. Demikian juga, Tuhan, program di gereja Tuhan minggu yang akan datang, kami serahkan ke tangan Tuhan. Berkati Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan program di gereja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, buat saudara kami yang terpapar COVID, Tuhan. Baik itu terpapar dari kesehatan, Tuhan, ekonomi. Kami semua jemaat Tuhan berserah kepada Tuhan. Beri kami kekuatan, Tuhan, beri kami hikmat, agar kami boleh melalui semua yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Begitu juga, Tuhan, pendeta kami, ultamer kami serahkan ke tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sampaikan doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan acara kita. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jack Andre Saragi Sumbayak STH, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 tambah 2, Serikat Persaudaraan.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati dan menyertai kehidupan kami, jemaat-Mu GKPS Geraha Raya, yang sampai detik hari Minggu ini, Engkau masih melindungi kami masing-masing, walaupun kami sedang menghadapi masa-masa sulit, pandemi corona varian baru. Ya Tuhan, kami percaya Engkau meneguhkan kami, menguatkan kehidupan kami masing-masing, jemaat-Mu GKPS Geraha Raya, sehingga pada hari ini kami bisa bersekutu dengan saudara seiman, kami melantunkan lagu pujian di hadapan-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menghibur, meneguhkan, menguatkan iman kami. Datanglah kepada kami ya Tuhan, hadirlah Engkau di dalam rumah tangga kami masing-masing, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami, jemaat-Mu GKPS Geraha Raya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami aturkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Iya, firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hari Minggu yang ke-7. Hari Minggu yang ke-7 setelah Trinitatis, Minggu 18 Juli 2021, diambil dari surat Efesus. Mari kita buka Alkitab kita, Alkitab Bahasa Indonesia, surat Efesus, pasal yang kedua, dimulai dari ayat 11 dan diakhiri pada ayat 22. Begini firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita semuanya, jemaat GKPS Geraha Raya. Efesus 2, ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sedemikianlah firman Tuhan berkata-kata pada kita, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Jemaat GKPS Geraha Raya, sampai detik hari ini pasti kita mempunyai 3 dimensi waktu yang kita lalui, yang kita jalani, dan yang akan kita harapkan. Artinya 3 dimensi waktu itu adalah sebuah kebutuhan kita. Kebutuhan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ada masa lalu kita, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Ya. Masa lalu biasanya sebagai kenangan. Apakah kenangan hidup kita yang manis, yang pahit, itulah masa lalu. Dan masa sekarang adalah sebuah tantangan, sebuah rintangan yang harus kita hadapi. Salah satu contoh apa? Rintangan atau tantangan yang kita hadapi sekarang. Menghadapi dengan berani dalam nama Tuhan masa-masa pandemi corona varian baru. Ya, kita harus berani. Kita harus punya iman untuk menaikkan imun kita. Dan itu semuanya jangan ada kekhawatiran. Amin. Seperti itu Bapak Inang. Amin. Kemudian ada masa depan kita yang mau kita raih, yang mau kita capai, yang mau kita harapkan. Itu tidak bisa kita bermain dengan pikiran sendiri. Itu tidak bisa kita harapkan dari orang lain. Tapi masa depan yang kita nantikan, yang kita idamkan, yang kita harapkan, harus bersama Tuhan. Panggil dan undanglah Tuhan di dalam hidup kita. Supaya tidak ada putus asa. Seperti lagu tadi, ada pengharapan kita. Bapak Inang, pemuda GKPS Geraha Raya. Sedemikianlah ilustrasi yang mau mengantarkan kita untuk memahami firman Tuhan hari ini. Ya. Firman Tuhan hari ini yang bertopik adalah kesatuan dan kedamaian di dalam Tuhan. Ya. Hasadaun pakon dame ibagas Tuhan. Itulah yang harus kita tunjukkan. Itulah yang harus kita teladani dari jemaat Efesus. Jemaat Efesus yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus di zaman Perjanjian Baru. Gitu ya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang keempat. Jemaat keempat loh. Ya.
yang dilayani oleh Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus sedang dipenjara. Kok bisa ya jemaat Paulus melayani, Rasul Paulus melayani jemaat Efesus, tapi Rasul Paulus sendiri sedang di dalam penjara. Bapak Inang, Rasul Paulus dalam pelayanannya waktu itu, yang kita ketahui, yang kita baca lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, Rasul Paulus tidak bekerja sendirian. Rasul Paulus mempunyai partner, kolega, atau mitra di dalam pelayanannya. Sehingga walaupun Rasul Paulus sedang dipenjara di kota Roma karena mempertahankan imannya, ya, supaya meneguhkan iman jemaat Efesus juga, Rasul Paulus mempunyai semangat, Rasul Paulus mempunyai keberanian, Rasul Paulus mau mendirikan, mau menyampaikan, mau meneguhkan kepada jemaat Efesus tentang kesatuan dan kedamaian di tengah-tengah mereka. Dan juga jemaat Efesus yang dulu itu adalah jemaat Efesus yang sekarang ya kita semua ini yang sedang ibadah virtual mendengarkan firman Tuhan GKPS Geraha Raya. Seperti itu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dibacakan tadi ayat demi ayat, mulai dari ayat 11 sampai ayat 22, mulai dari ayat 11 sampai ayat 22, Rasul Paulus mempunyai pola pikir, mempunyai gaya hidup, mindset, dan lifestyle-nya. Dia bisa memberikan sebuah observasi, membawakan sebuah pengamatan tentang siapakah jemaat Efesus pada masa lalu. Ya, sehingga kalau kita baca tadi di ayat 11 dan ayat 12, apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam suratnya melalui firman Tuhan hari ini. Pada ayat 11 dan 12, pengamatan atau yang diamati Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bahwa dahulu pada masa lalu jemaat Efesus adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Berarti kalau dibilang bukan Yahudi, jemaat Efesus itu adalah seperti orang Yunani, seperti orang yang belum mengenal Tuhan, seperti orang kafir. Itulah yang dilihat Rasul Paulus terhadap jemaat Efesus masa lalu mereka. Makanya Rasul Paulus mengatakan, dahulu kamu bukan Yahudi. Kemudian pengamatan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bahwa jemaat Efesus adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat. Kumpulan orang-orang yang tidak mengikuti aturan adat tradisi pada waktu itu. Padahal menurut pemerintahan Romawi di kota Efesus, menurut pemerintahan setempat di sana pada waktu itu, yang dinyatakan sebagai orang-orang bersunat adalah hanya sekedar lahiriah, hanya sekedar jasmania. Tapi maksudnya Rasul Paulus, sunat itu adalah sunat hati, supaya hati dan pikiran jemaat Efesus dimurnikan oleh Tuhan, bukan secara lahiriah, bukan secara jasmania seperti itu. Kemudian dibilang juga bahwa jemaat Efesus pada waktu dulu, pada masa lalu mereka, kehidupan orang-orang Efesus itu tanpa Kristus, belum mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat. Kemudian jemaat Efesus tidak menjadi warga kerajaan Allah. Jemaat Efesus pada masa lalunya tidak berpengharapan. Ya, Bapak Inang, pemuda GKPS Geraha Raya, saya yakin dan percaya Nasiam Ganupan sampai detik hari ini mempunyai pengharapan ya, menghadapi
masa pandemi corona varian baru. Pengharapan kita harus pengharapan yang hidup, Bapak Inang. Jangan pengharapan yang kering. Amin. Amin. Pengharapan yang hidup. Kalau kita pengharapan yang kering, berarti iman kita masih labil, belum stabil, gampang goyang. Tapi kalau kita mempunyai iman yang stabil, pengharapan kita kepada Tuhan, pengharapan yang hidup. Walaupun susah, walaupun senang, tetap berpengharapan. Seperti itu. Jangan seperti jemaat Efesus pada masa lalu mereka yang diamati oleh Rasul Paulus. Sedemikianlah pengamatan Rasul Paulus di ayat 11 dan 12 tentang jemaat Efesus. Tapi Rasul Paulus tidak berhenti di situ saja. Dilanjutkan pada ayat 13 sampai 20, kalau kita baca tadi memang lumayan panjang perikop khotbah hari ini. Ya. Rasul Paulus sudah mengadakan pengamatan kepada jemaat Efesus. Tapi ada pengakuan Rasul Paulus tentang kehidupan jemaat Efesus. Apakah itu? Rasul Paulus mengatakan, tapi sekarang, kalau tadi dahulu ya, di ayat 11 sampai 12. Tapi di ayat 13 sampai 20, Rasul Paulus mengatakan, tapi sekarang, kamu adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Sudah dekat. Tidak jauh lagi. Ya. Kamu adalah orang-orang yang menerima damai sejahtera. Jadi kalau sudah menamai damai sejahtera, tidak ada lagi kegalauan, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kebimbangan yang menjadi pertanyaan. Ya. Apakah jemaat GKPS Geraha Raya sudah menerima damai sejahtera dari Allah? Sekali lagi saya tanyakan, menjadi perenungan kita. Apakah jemaat GKPS Geraha Raya sudah menerima damai sejahtera dari Allah? Kalau Nasyam Ganupan, Bapak Inang pemuda GKPS Geraha Raya, sudah menerima damai sejahtera dari Allah, tentunya tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi kegalauan. Yang ada adalah keberanian, keberimanan, keyakinan, dan kekuatan kita dari Allah untuk menghadapi semuanya. Itulah bedanya kita kalau sudah menerima damai sejahtera Allah dan yang mungkin masih ragu-ragu. Tapi Rasul Paulus mengakui bahwa jemaat Efesus sudah menerima damai sejahtera dari Allah. Begitu juga jemaat GKPS Geraha Raya. Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa mereka sudah dipersatukan. Sudah dipersatukan. Tidak ada lagi tembok pemisah. Yang namanya orang-orang Yahudi, yang namanya orang-orang Yunani sudah dipersatukan. Sudah bersahabat, berkawan, bersatu di dalam Tuhan. Tidak lagi tercerai-berai. Makanya Bapak Inang pemuda GKPS Geraha Raya, jangan karena virus corona varian baru, kehidupan rumah tangga Nasyam tercerai-berai. Jangan karena menghadapi pandemi corona varian baru, GKPS Geraha Raya tidak harmonis lagi antara suami, istri, dan anak. Jangan ya, jangan. Tapi tetap satu hati, satu pikiran, satu iman bersama Tuhan. Amin. Jangan karena galau, halanibu selisah, gabe masih ada ganupan. Ya, tapi tetap kita berani, tetap kita yakin, percaya diri tinggi. Tuhan, Engkau panambarina gogo, kuatkan aku, teguhkan aku dari kesehatan, dari penyakit, perbaiki ekonomi kami ya Tuhan.
Seperti itu. Orang yang menerima damai sejahtera Allah, orang yang dekat dengan Allah, dan orang yang sudah dipersatukan di dalam Allah. Seperti jemaat Efesus itu. Rasul Paulus juga mengakui bahwa jemaat Efesus dan kita, jemaat GKPS Geraha Raya, bahwa kita adalah manusia-manusia baru. Ya, seperti lagu itu, ku telah mati dan tinggalkan kehidupanku yang lama. Supaya pada saat kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita menjadi manusia baru yang ditempa, yang dicipta oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan, bukan buatan manusia, bukan buatan corona, bukan diatur oleh corona, sehingga ketakutan kita, kegelisahan kita lebay. Coba bayangkan Bapak Inang, karena terlalu takut, karena terlalu khawatir, karena terlalu dimakan panik, rasa panik, itulah yang membuat kita drop, kesehatan kita jatuh. Seharusnya yang namanya pandemi, anggaplah itu hal yang memang biasa. Artinya biasa, ya biasa untuk kita hadapi, biasa untuk kita berusaha untuk sehat. Jangan kita langsung cemen. Bapak Inang, saya mengatakan ini untuk meneguhkan, menguatkan kita, ya, bahwa apapun itu terjadi dalam hidup kita, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng lah. Jangan menjadi orang Kristen yang cemen. Jangan menjadi orang Kristen yang langsung tiba-tiba drop. Tapi mari kita sendiri yang meminta kekuatan, yang meminta penghiburan dari Tuhan supaya kita mampu. Amin. Ulang pita halani amin, atau mungkin halani tertunduk kita, atau mungkin halani lohean doratene. Tapi amin itu yang menaiki semuanya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengakui bahwa jemaat Efesus adalah orang-orang yang sudah satu tubuh dengan Kristus, yang sudah menerima jalan masuk pada kerajaan Allah, yang sudah menjadi kawan sewarga orang kudus, yang sudah menjadi anggota keluarga Allah. Itulah pengakuan Rasul Paulus di ayat 13 sampai 20 dan 22. Kesaksian Rasul Paulus mengatakan, di tengah jemaat Efesus, walaupun dia di penjara, ada koleganya yang mengirimkan surat penggembalaan, surat pelayanan, surat pastoral seperti itu. Di ayat 21 dan 22, kesaksian Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya bertumbuh karena Yesus sebagai batu penjuru. Kita bertumbuh menjadi sebuah bangunan iman. Bangunan iman yang tersusun rapi. Ya. Kemudian di dalam Tuhan, kesaksian Rasul Paulus mengatakan, kita dibangun menjadi sebuah bangunan yang rapi, menjadi tempat kediaman Allah. Coba bayangkan Bapak Inang, betapa bahagia, betapa senangnya jemaat Efesus. Kehidupan mereka dijadikan menjadi tempat kediaman Allah, menjadi suatu bangunan rohani. Bagaimana dengan jemaat GKPS Geraha Raya? Apakah juga mau? Apakah juga bersedia menjadi tempat kediaman Allah? Tempat bersemayamnya Tuhan di dalam hati dan pikiran kita? Mari, Bapak Inang, kita ganupan. Saya mengajak, mengerahkan jemaat Tuhan GKPS Geraha Raya untuk menyatukan hati dan pikiran kita, untuk mendamaikan ya pola hidup kita, pola pikir kita, supaya kita fokus gitu loh, fokus pada firman Tuhan, jangan gagal fokus gara-gara corona. Gitu. Sekali lagi, mari kita fokus pada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah bekal rohani kita. Jangan gagal fokus gara-gara corona. Sekali lagi saya mengatakan gara-gara corona terjadi paringoran suami istri anak.
Gara-gara corona, semuanya kacau balau. Ya memang betul. Saya tidak tahu apakah ada yang menggerutu di tengah-tengah Zoom meeting ibadah spiritual gini. Ayhamkanlah apa yang mengalami pendeta. Siapa bilang? Bapak Inang, walaupun saya dan istri saya Boru Sitopu sudah pernah tes corona dan sudah mendapatkan 2 kali vaksin, ya, tapi kami merasakan bagaimana dengan saudara-saudara yang lain yang tidak seperti kami. Kami juga prihatin. Apalagi tadi ketika pelayan jemaat kita membacakan warta jemaat, ada beberapa saudara seminan kita GKPS Geraha Raya yang terpapar corona. Ya, itu bukan hanya menjadi pergumulan mereka, tapi menjadi pergumulan kita. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang mau menyatakan pada kita, hasadaun apa damai ibagas Tuhan, itu berarti bahwa apa yang diamati oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, ayat 11 dan 12, apa yang diakui Rasul Paulus terhadap jemaat Efesus, ayat 13 sampai 20, apa yang menjadi kesaksian Rasul Paulus di ayat 21 dan 22, itu mau mendidik kita, itu mau mengajari kita, supaya kesatuan hati dan pikiran kita, kedamaian dan ketenangan hidup kita tetap fokus pada Tuhan, bukan fokus pada dunia ini. Ya, saya mau mengatakan sebenarnya tidak perlu lagi kita khawatir, tidak perlu lagi kita takut menghadapi corona varian baru. Kalau kita tidak tahu menahu soal apa yang terjadi tentang pandemi corona ini, banyak berita. Tapi hati-hati, jangan dengarkan, jangan diambil berita hoax. Salah satu contoh, ya, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk saling membantu, untuk saling menolong. Salah satu contoh, pada saat kita membagikan, men-share berita, ya, berita yang real, bukan berita yang hoax, ya. Jangan lagi kita bilang bahwa corona itu bikin mati, bikin ini. Yang namanya rezeki, yang namanya nyawa, yang namanya berkat, itu sudah Tuhan yang mengatur. Ya, jadi mari kita buat yang positif. Salah satu contoh, memang kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa mengingkari. Sampai detik hari Minggu ini, virus corona merajalela. Varian baru, ada varian Delta, ada varian Alpha dan lain sebagainya. Ya, sedangkan varian lama mungkin belum tuntas, sudah muncul lagi varian baru. Bagaimana kita menghadapinya? Jadi mari kita menyebarkan, membacakan, membagikan berita yang baik. Salah satu contohnya, ya seperti kalau selama ini mungkin kita hanya tahu prokes itu 3M, sekarang sudah 5M. Ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Ya. Kemudian kalau katanya plasma darah mantan seorang pasien corona itu bisa didonorkan ke PMI untuk menjadi obat bagi yang memerlukan. Itu perlu kita saring juga. Dan masih banyak lagi yang bisa menyatukan hati dan pikiran kita supaya kita jangan gelisah, jangan bimbang, tapi fokus. Kemudian bagaimana supaya kita damai, tenang. Bapak Inang, kita ganupan sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang percaya kepada Yesus, biarlah itu terjadi. Karena apa? Ibagas botoni Tuhan do, ya. Ibagas botoni Tuhan do, idopakon hita namasa sonarion. Tidak mungkin Tuhan itu menutup matanya.
Tidak mungkin Tuhan menutup telinganya, membiarkan kita terpapar seperti ini, membiarkan kita menghadapi masa sulit ekonomi. Tapi seperti apa yang pernah dibilang di Alkitab, bahwa rencana Tuhan adalah rencana bukan untuk membinasakan, bukan untuk rencana mencelakakan, bukan rencana membahayakan kita, tapi apa? Rencana keselamatan kita. Rencana untuk memurnikan kita. Makanya jangan heran dengan masa yang kita hadapi sekarang. Kita sedang ditempa. Tahu ya artinya ditempa ya? Menjadi manusia-manusia baru. Menjadi manusia-manusia yang tangguh. Bukan menjadi orang-orang yang cengeng. Bukan menjadi orang Kristen yang cemen. Ya, Bapak Inang, mari saya mengajak. Ini yang bicara, ini yang sedang menyebarkan firman Tuhan. Pendeta Jack Andre Saragi Sumbayak. Saya mengajak jemaat Tuhan GKPS Geraha Raya untuk semangat. Bangkit. Satukan hati pikiran kita. Tenangkan iman kita. Naikkan imun kita. Oleh karena itu, saya mau mengatakan, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Selamat dan semangatlah Bapak Inang, pemuda GKPS Geraha Raya, jemaat Tuhan, menjalani hidup ini. Jangan putus asa, ya, tetap berdoa, gunakan selalu prokes, ya. Jangan anggap nggak ada itu corona, jangan, itu takabur. Itu adalah pemikiran orang bodoh. Itu pemikiran bumi datar. Ya. Sedangkan kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, harus punya pemikiran yang sumbu panjang. Jangan sumbu pendek ya. Karena hidup kita masih panjang bersama Tuhan. Amin. Selamat dan semangat untuk kita semua, jemaat Tuhan GKPS Geraha Raya. Hasadaun, apa damai ibagas Tuhan. Tarpasu-pasu manasiam, jemaat GKPS Geraha Raya. Tuhan na mamasu-masu nasiam. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat bijaksana memakai hamba-Mu dan jemaat-Mu pada hari ini untuk bersekutu bersama-sama, menyimak dan menghayati firman-Mu yang indah pada hari ini. Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan, bahwa pengalaman hidup rohani jemaat Efesus pada masa lalu dan masa sekarang itu terkena juga kepada kami jemaat GKPS Geraha Raya. Bahwa kami juga mempunyai pengalaman masa lalu dan kami sedang menjalani pengalaman hidup masa yang sekarang. Ya Tuhan, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Jangan tutup mata-Mu, jangan tutup telinga-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menderita sengsara. Tapi melalui kesatuan hati dan pikiran, melalui kedamaian sejahtera yang datang dari-Mu ya Tuhan. Kami tercipta menjadi manusia-manusia baru yang semakin dekat dengan Engkau. Lambin dohor hubamu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang Engkau berkati, yang Engkau sertai. Sehingga khususnya kepada jemaat-Mu GKPS Geraha Raya, tangan-Mu lah yang kudus ya Tuhan, memulihkan kesehatan saudara-saudara kami, anggota jemaat GKPS Geraha Raya, memulihkan ekonomi mereka ya Tuhan, memulihkan isi hati dan pikiran mereka supaya semangat. Jangan lagi dihantui, dibayangi dengan keputusasaan. Tapi semangat untuk sehat, semangat untuk sembuh, semangat untuk bangkit, semangat untuk memuji kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
Di dalam sujud berdoa ini kami mau mendoakan saudara-saudara kami, Jemaat GKPS Geraha Raya, yang sedang terpapar virus corona. Tuhan, kasihanilah mereka. Kasihanilah ya Tuhan mereka. Tolong mereka, bantu mereka, sembuhkan mereka. Hamdo Tuhan penambarina gogo. Tanganmu yang kuduslah menyembuhkan, menyehatkan mereka kembali. Meneguhkan iman mereka supaya bangkit untuk menjalani hidup ini. Kepada mereka yang sudah pulih, biarlah mereka yang sudah pulih semakin memuji, memuliakan namamu. Corona itu membuat mereka jangan sombong karena sudah sehat, tapi itu menjadi perenungan hidup buat mereka dan juga untuk kami. Kami mau berdoa kepada anggota Jemaat GKPS Geraha Raya yang sedang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, kami ikut bergembira mendengar kabar sukacita hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan Jemaat-Mu GKPS Geraha Raya. Semoga apa yang Engkau berikan setahun di dalam tahun 2021 ini bisa menumbuh kembangkan iman mereka, bisa memulihkan kesehatan mereka. Mereka selalu mengingat namamu. Mereka tidak melupakan berkat-Mu ya Tuhan. Mereka selalu mengucap syukur. Mereka tidak main-main dengan firman-Mu. Tetapi mereka bisa mengalami pertobatan. Dan kami juga Tuhan semakin takut akan Engkau. Takut akan Engkau ya Tuhan. Inilah tekad kami, Jemaat-Mu GKPS Geraha Raya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kesinambungan Jemaat-Mu GKPS Geraha Raya. Kami memohon berikanlah berkat-Mu, berikanlah penyertaan-Mu, berikanlah kesehatan yang datang dari-Mu ya Tuhan. Supaya kami di hari kemudian semakin bertambah-tambah iman kami. Semakin naik imunitas kesehatan kami. Dan Engkaulah yang memulihkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau merencanakan keselamatan, kebahagiaan, sukacita buat kami. Itulah yang kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan ampunilah Tuhan dosa kesalahan kami. Supaya tidak menghambat berkat yang akan Engkau berikan kepada kami, Jemaat-Mu GKPS Geraha Raya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, tibalah waktunya kita mengumpulkan persembahan kita pada Tuhan. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita memberikan persembahan kita pada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus lalu menopangmu
berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan dan kita akhiri kebaktian minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan berterima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu juga, menjadi persembahan syukur dan pujian untuk-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah dan carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertaimu seperti yang dikatakannya. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Bata Ganupan. Horas. Horas, selamat hari Minggu. Tuhan. Selamat hari Minggu. Iya. Untuk Minggu, Horas, selamat hari Minggu. Bani PHMJ Horas, selamat hari GKP Minggu. Keraria. Horas. Ya. Horas Bata Ganupan, selamat hari Minggu teneh. Terima kasih Bani Horas, Pandita, selamat hari Pandita Jack Andre, Nado Padaskon, siraman rohani, ambilan. Nah, setongok kita boy tetap semangat mendopak namasa. Jadi, iya lupa bahasa Indonesia dua teneh. Iya. Iya. Anggo bahasa Indonesia lancar do, kan? Iya. Jadi begini. Songon seperti yang tadi yang diinformasikan atau yang disampaikan pendeta dalam firman Tuhan. Kalau situasi kita ini sih kita kan lagi dikepung ini, kan gitu kan, dikepung. Tapi ternyata ini hanya menambah beban pikiran. Itulah yang masa sekarang. Tadi disinggung pendeta mungkin yang belum kena malah Bu Yahya Tokam bisa kau ngomong gitu karena kau belum merasakan. Mari kita secara positif thinking semua, gitu loh. Baik itu yang sehat, baik itu yang sakit. Kalau kita yang namanya setubuh, satu samanya kita gereja yang utuh itu berarti baik yang sakit, saudara kita sakit, kita pun merasakan kesakitan itu. Sedikit banyaknya kita pun jadi merasakan bagaimana kesusahan itu. Yang paling tidak sekecil-kecilnya. Pikiran yang sehat ini pun terganggu karena apa yang di sekeliling kita, saudara kita ini sakit. Kenapa? Bagaimana supaya kita bisa untuk memberikan semangat itu. Jadi hamba ini kepada yang terpapar pun ini dia tuh. Jadi mari motivasi positif. Positif ini artinya tetap semangat. Hal-hal yang kita alami ini mungkin sebenarnya ini hal-hal yang biasa katanya orang. Dan ini mungkin kita bisa merasakan ini menjadi luar biasa. Padahal ada yang luar biasa yang biasa kita hadapi itu kita lupakan. Siapa itu tadi? Tuhan itu luar biasa. Kan gitu kan? Kita sering menganggapnya itu hal-hal yang biasa kita bertuhan. Tapi di sini buktinya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ini yang perlu kita semangati untuk kita semua. Jangan sampai kita juga nanti merasa bahwa kita seperti kenapa ini terjadi, kenapa itu tidak, kenapa ini iya gitu kan. Bukan pertanyaan bagi kita, tapi mari kita tetap teguh semangat. Buktinya sekarang ini yang lebih sehat, yang sembuh pun lebih banyak daripada yang kekhawatirkan, yang kita takutkan. Itu positifnya. Jadi Pas Dai ya memang yang enak-enak yang kita pikirkan, yang positif-positif kita pikirkan. Karena apa? Beban pikiran, khawatir itu, ternyata khawatir itu sendiri yang membuat sukacita kita itu hilang. Khawatir itu tidak menyelesaikan persoalan kita di esok hari ataupun masa depan. Tapi khawatir itu malah membuat kita hari ini tidak semangat. Nah, untuk apa kita khawatir kalau hasilnya juga tidak? Ternyata kekhawatiran kita kan sekali bukan seperti yang terjadi, seperti yang kita khawatirkan gitu loh. Iya kan? Tapi itulah karena memang kita punya Tuhan yang menolong kita. Yang luar biasa. Kita ini adalah orang-orang biasa, bukan kita yang luar biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan untuk menyemangati hari Minggu ini. Jadi kepada kita semua, untuk yang masih terpapar sakit, puji Tuhan. Artinya masih isolasi mandiri bisa bersama kita hadir untuk beribadah. Seperti keluarga Jonathan Nenggolan. Dan kita juga dapat berita dalam minggu ini, dalam berita sedih lah yang tidak menyenangkan karena memang senior kita Situa Suparman Saragih ikut terpapar, demikian juga keluarga Pontas Sihombing
ikut terpapar. Tapi mari kita tetap memberikan semangat, menyemangati, saling mendukung. Supaya kita juga bisa, yang sehat ini pun kita pakai energi kita ini untuk memberikan yang positif bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Nah, matene Horas Mabat Taganupan, Talisalinari, terima kasih untuk Pendeta Jack Andre yang telah memberikan siraman rohani bagi kita. Dan juga untuk kita yang hadir di sini, salam sehat bagi kita semua. Horas. Horas. Ya. Horas. Ya, nami Bu break room lo betene. Nomor lo benayon. Pendeta belum masuk ya? Oh, lagi bicara dia. Lanjut sih. Aduh, tadi. Udah di mana posisi saya ini, Lan? Sudah di break room. Sudah di break room. Situ Elida ya belum ya? Siapa lagi ya? Sudah di dalam room atau di luar room ini, Lan? Sudah. Nah, silakan. Situ Benyamin belum ya? Mana tadi sih? Mana ini? Tanya aja. Bang Elan. Ya. Invite lagi Bang breakout-nya. Iya ini ya sedang, tapi dia belum mau mana. Itu pendeta udah masuk. Nah. Oh iya. Iya. Situ Elida udah sempat keluar kali dia ya. Abang live. Iya. Jangan live harusnya. Kalau dia yang nggak bisa begitu. Udah diundang semua, tapi Elida belum menjawab. Silakan, sekretaris jemaat. Ya. Ya, tapi para gendong, di para gendong, ya. Pendeta udah mau masuk? Doma. Silakan. Sama aja. Nggak apa-apa, bikin aja. Mau apa yang bukan sempat lebih pergenda? Ya, jadi untuk multimedia, kalau bisa dibuat aja co-host juga yang bisa untuk mematikan, memut ininya, apa namanya yang lain. Mungkin kalau satu aja hostnya itu kurang apa, mungkin nggak terlalu bisa diinikan. Jadi ada nanti yang dibagi tugas lah untuk yang mengemut sama yang untuk setting untuk tampilan gitu, bisa dibagi tugas lah untuk multimedia. Nah memang ternyata kalau kita sendiri itu tidak efektif juga untuk suara-suara bocor ya. Mungkin itu untuk multimedia anak-anak. Jadi untuk kita yang kalau nanti pun yang punya double apa selalu diingat salah satunya dimatikan supaya tidak ada feedback teneh. Memang mungkin untuk kita yang beribadah dengan Zoom ini. Jadi Niurnami secara keseluruhan itu semuanya sudah berjalan bagus. Terima kasih teman semua untuk yang bertugas. Artinya volume suara kali ini cukup memuaskan. Hanya saja memang gangguan teknis dalam artian sinyal mungkin ya. Itu aja mungkin. Jadi boy mak songon nasomal indos komenama bani si para agenda untuk membuat bagas tonggo atau dong na masukan benda legal. Masuk apa, Hotik? Ya. Pada saat persembahan naik, pengumpulan persembahan naik, nakonai udida gambar na tampil dogi. Lang dong, songon M doy. Maksud tuh pada saat pengumpulan persembahan naik, terus song leader menyanyikan lagu persembahan. Gue namin ditampil lama atek gambar gereja namin na huta kan. Sudah bidaun. Usul don. Ya, bagus.
Pas dai budi oleh. Jadi ai manikuai mungkin supaya multimedia bisa untuk memberikan menambah co-hostnya, tidak hanya mungkin gambar, video-video apapun yang berkaitan dengan lagu itu. Kalau udah berkoordinasi sebelumnya dengan lagu ibadah, video pun bisa ditampilkan yang berkaitan dengan lagu itu gitu ya. Oke. Kan kalau video bisa dimatikan suaranya, tapi yang didengar tetap suara song leadernya ataupun singernya kan gitu kan. Ya. Usul yang bagus. Tangga dong, Be. Ya. Baik, Mak, para agenda. Ya. Tungguan untuk Forhangerta lagi kurang fit. Oh, oke. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Engkau yang sempurnakan ya Bapa ibadah kami ini, puji-pujian yang boleh kami angkatkan bagi Tuhan. Demikian juga dengan firman-Mu yang telah ditaburkan, yang telah kami dengar, agar semuanya itu juga boleh menjadi berkat bagi kami, membekali kehidupan kami, menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini, dan Engkau berkati semua jemaat-Mu yang sudah ikut dalam ibadah ini, maupun jemaat-Mu yang tidak bisa ikut ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat Forhanger kami juga yang kurang fit, kurang sehat, apapun itu kondisinya Tuhan, kami serahkan kepadamu, biarlah pasca pemulihan karena terpapar COVID-19 ini, Tuhan, Engkau jamah, Engkau jauhkan dari segala sakit yang tidak diinginkan Tuhan, agar Bapak Forhanger kami boleh pulih sempurna, dapat kembali melayani di ladang Tuhan sebagai di dalam kerja kami Tuhan. Bapak terima kasih. Serahkan juga kegiatan kami, sisa waktu kami sepanjang hari ini, di mana pada malam hari nanti juga kami akan melakukan pertemuan persekutuan untuk ibadah penghiburan kepada keluarga Bapak Alpin Simarmata. Tuhan persiapkan kami juga Tuhan. Kami serahkan juga waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih mau batakan depan dah. Foto-foto dulu yang melayani, foto. Oh, foto. Mana nih? Ayo Bapak Abel, mana Bapak Abel? Oke, Mak. Napurat tano-tano, rangging marsiranggoman. Lanjutlah, apalagi itu? Masih separuh. AGP badata pada udao, tondita matong-tong marsiranggoman. Ay, motongon. Saya sudah mempoton. Sudah. Oh, sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke ruang utama. Ya, balik. Wah, tinggal 8.